Aku bangga menjadi anak PKI yang diberi kata pengantar oleh Gus Dur. Itu semacam balas dendam Ribka, karena selama puluhan tahun dia terstigma menjadi anak PKI sehingga kemudian dia menjadi bagian dari PDI, merintis karir dari bawah hingga puncak menjadi anggota dewan. Dan ketika dia punya popularitas, dia mencoba memunculkan sifat emotif dia, rasa keminderan selama puluhan tahun diungkapkan melalui kata-kata, melalui buku, sekaligus juga bisa memberikan dampak signifikan bagi anak-anak tapol lain untuk melakukan hal yang sama. Nah, jadi Surabaya itu kayak semangka. I see. Ya, jobone ijo, jerone abang. Oke. Makanya kenapa Surabaya dijuluki kandang banteng, Soekarnois dan segala macam. Jadi PDI di Surabaya itu PDI yang tahlilan, ya mulutan, ya segala macam. Kalau untuk tinjauan sejarah, saya kira tidak ada hal apapun yang bisa disangkal dari Gus Rizal tadi itu ya, bahwasanya itu adalah kebenaran sesuai dengan literatur yang beliau baca. Dan memang seperti itulah adanya ya. Cuman begini Wes, apa yang jenengan sampaikan tadi itu kan sebenarnya mengkonfirmasi bahwasanya peristiwa kelam ini ada, gitu kan? Ya, bahwa ada konfrontasi antara kaum agamis, baik itu NU ataupun yang bukan NU melawan PKI. Mungkin begini, coba saya tanya sekarang, yang ada jeda nggak sepanjang Orde Baru ke sini itu ada jeda nggak? Tidak ada, dalam tanda kutip, perayaan PKI tadi itu di zaman Gus Dur nggak ada atau seperti apa? Kalau di sejak era Gus Dur itu mungkin ada semacam kumpul-kumpul alumni ekstapol ya. Bahkan ketika Gus Dur coba sekali bergus Dur itu mau bertemu dengan Pram, semacam menawarkan rekonsiliasi semacam itu, Pramudia yang memang trauma terhadap pemenjaraan dirinya di Pulau Buru itu kan dengan nada sengak bilang kepada Gus Dur bahwa kita tidak butuh hal-hal semacam ini. Saya bukan Nelson Mandela, nah, seperti itu kan. Jadi ada semacam trauma dari para anggota atau orang-orang yang pernah terpenjara sehingga kemudian apapun kebaikan yang ditawarkan oleh mereka itu akan ditolak. Hal ini misalnya juga sama dengan beberapa orang yang sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan PKI. Mereka belajar ke Moskow, mereka belajar ke Cekoslovakia, mereka belajar ke Polandia, mereka belajar ke Korea Utara, menjelang G30S PKI itu, tapi mereka kemudian tidak dapat pulang ke Indonesia gara-gara ternyata disangka disangka terlibat menjadi orang komunis. Yang kedua mereka disuruh pilih pulang ke Indonesia dengan cara dipenjara atau tetap di sini tapi paspor kamu dicabut, WNI kamu dicabut. Para eksil ini yang memiliki pandangan yang berbeda dengan beberapa orang yang pernah menjadi tapol, ya kan. Kalau soal tahanan politik dan seterusnya, kemarin saya nulis mengenai dampak peristiwa 65 dalam sudut pandang sastrawi. Coba kita baca Ronggeng Duku Paro, kita baca novel karya Ahmad Tohari yang lain, yaitu judulnya Kubah. Di dalam novel Ronggeng Duku Paro, trilogi itu, diceritakan bagaimana seorang ronggeng namanya Serintil, itu tidak tahu apa-apa. Hanya karena dia pernah manggung, joget, nari di acaranya PKI hingga kemudian dia ditangkap dan dianggap sebagai orang PKI. Yang selanjutnya juga sama, di dalam novel Kubah, di situ ada ekstapol, ekstahanan politik yang kemudian pulang ke rumahnya, ke desanya setelah dia bebaskan tahun 70-an, dia mendapatkan stigma negatif dari masyarakat. Bahkan ketika dia sholat pun itu dicurigai oleh masyarakat. Yang dilakukan oleh kiai di desanya itu asik. Dia memberikan kesempatan terhadap ekstapol ini untuk memasang kubah di masjid desa. Ini adalah kubah bagi masyarakat desa sesuatu yang sakral. Tapi oleh kiai ini diberi kesempatan untuk memasang kubah
Sehingga kemudian pandangan peyoratif masyarakat, pandangan negatif masyarakat itu mulai berubah. Jadi ini adalah semacam cara pandang orang-orang NU seperti Ahmad Thohari dari orang Les Bumi, orang kebudayaan NU ya. Bagaimana cara pandang melihat peristiwa semacam itu. Di satu sisi memang kita melihat bahwa cerita-cerita heroik, pertempuran, pergulatan antara orang-orang antara Banser, antara GP Ansor maupun para kiai menghadapi dukun-dukun saktinya PKI, Bacok, Gak Mempan, Perang Gelut dan seterusnya. Itu kita mendengar. Termasuk soal itu, isyarah langit. Jadi menjelang Gestapo sekitar tahun 64 itu para kiai sudah melakukan istikharah bahwa pada suatu ketika akan terjadi huru-hara, maka sudah saatnya para kiai menggembleng diri. Demikian pula orang-orang klenik di PKI dengan ketejaman mata versi mereka bisa menandai bahwa pada suatu ketika akan terjadi perang Baratayuda antara kubu mereka dan kubu selanjutnya dalam beberapa unsur yang ada di dalam tanah air ini ditandai dengan yang namanya lintang kemukus dini hari. Ada meteor yang melintas dini hari, bagi mereka itu adalah salah satu penanda bahwa sebentar lagi Baratayuda itu akan tiba. Oke. Mungkin ini satu di antara pemicunya ya. Saya bukan menjustifikasi ya, tapi bahwasanya memang ada ya statement dari Ripka Ciptani itu. Ini kaitannya dengan politik ya, kita langsung ke situ ya. Saya ingin ini, Surabaya, kita sampai tamangun dek Surabaya. Saya juga pernah di Surabaya 10 tahun ya. Masa kecil, masa remaja saya di Surabaya. Surabaya itu santri loh. Saya ingin santri karo abangan kira-kira akan di Surabaya. Tanya ke sinten, kulo. Jenengan. Ya. Surabaya itu unik. Halo? Santri karo abangan tapi akan di kira-kira Surabaya. Ya, jadi Surabaya itu kayak semangka. I see. Ya, jobone ijo, jerone abang. Oke. Makanya kenapa Surabaya dijuluki kandang banteng, Soekarnois dan segala macam. Jadi PDI di Surabaya itu PDI yang tahlilan, ya mulutan, ya segala macam. Tetangga-tetangga saya yang ada di Surabaya itu juga mengadakan ya seperti itu. Apalagi ketika sekarang ini kan musim pilkada dan seterusnya juga sama. Jadi kalau misalnya dilacak pada akar kesejarahan itu unik. Jadi Surabaya seolah-olah dibelah dengan namanya rel kereta api. Di sebelah timur rel kereta api, kawasan Wonocolo, Wonokromo, terus kemudian sampai ke Pegirian dan seterusnya, itu adalah basis santri zaman Belanda dulu itu. Sedangkan di barat rel kereta api itu adalah orang-orang abangan. Tetapi kemudian ketika Surabaya menjadi sebuah kota metropolitan, itu kemudian pola semacam ini melebur. Makanya kalau kita cek sampai sekarang yang namanya kota Surabaya di wilayah rel timur, ya, kawasan-kawasan yang dibelah oleh rel kereta api itu berdiri pondok pesantren, yang pondok pesantren kuno dan kota pendidikan. Tapi di barat itu kota yang berbasis pada industri. Jadi sejak zaman kolonial seperti itu. Nah ini yang menarik kalau sekarang itu diceritakan warga Surabaya dengan kebiasaannya, karena saya sudah 17 tahun tinggal di Surabaya, itu visuan saya sudah sangat fase, fasohahnya sudah pas kalau besok gitu misalnya. Fasohan aku paling nek besok. Termasuk Ustadz Abror yang pernah ditinggal di Surabaya. Jadi kadang saya melihat itu kalau soal kekuatan peta keislaman, sekali lagi saya mengibaratkan Surabaya seperti semangka. Dari luar itu hijau, di dalamnya nasionalis tulen. Jadi kalau misalnya di kawasan saya Wonocolo itu kandang banteng. Tapi setiap hari itu terdengar bacaan Al-Quran, orang tadarus, tibaan, dan sebagainya. Ya, itu kawasan kandang banteng di kawasan saya. Jadi ini sesuatu yang unik bagaimana dua unsur ini bisa menyatu sedemikian rupa. Gitu. Jadi benturan antara kubu nasionalis dengan agamis, misalnya antara NU dengan NU di sini. Di Surabaya nyaris tidak terjadi gitu kan. Jadi kalau ada beberapa politik mereka itu sudah ideologis berarti Gus.
Ya, yang mana? Yang di Surabaya, orang-orang Surabaya yang ke PDI itu. Ya, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Jadi ada apa ya? Kalau misalnya saya boleh mengibaratkan, jadi dukungan misalnya secara politik ya, dukungan-dukungan yang dilakukan oleh beberapa warga NU ketika misalnya pemilihan wali kota dan seterusnya, ya ini yang dicoblos ya orang-orang Banteng. Ya seperti Bu Risma, bagaimana fenomenalnya. Bu Risma itu ya kakeknya Bu Risma itu kan juga salah satu kiai namanya Kiai Yasin itu kan. Nah, termasuk salah satu pelaku pertempuran 10 November di mana beberapa jimatnya diwariskan ke Museum NU itu. Nah, Bu Risma ini kan fenomenal. Bagaimana kemudian Bu Risma yang seorang birokrat ini mampu menggabungkan dukungan dari warga masyarakat sampai mencapai kurang lebih 88%. Gitu kan. Jadi sekali lagi fenomena yang ada di Surabaya ini fenomena kultural yang unik. Bagaimana misalnya di satu sisi mereka itu memasang foto Soekarno sebagai bagian dari watak ideologis Banteng mereka, tapi di ruang yang lain mereka memasang foto Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya. Di satu sisi mereka itu apalagi ketika dukung Persebaya, wah meso-meso gak karo-karuan. Tapi pada masa ya kan meso asu, meso cak cuk, ya kan ya apa dirofa ya habis dinasop kemudian dirofa. Kawani meso ya, Gus. Kawani. Ya kan? Kawani meso. Jadi bagaimana setelah rofa dibaca setelah nasab dibaca rofa ya kan? Ya kan? Cak tadi cuk itu kan menarik ya. Jadi ya itu beberapa tetangga saya jumpai seperti itu di Surabaya. Jadi bagaimana kemudian pada satu titik mereka menjadi seorang bonek dengan yel-yel yang sangat luar biasa, mesoe juga memiliki fasohah yang sangat luar biasa. Tapi setelah nonton Persebaya, ya mereka ada ritual tibaan, ada ritual manakipan ya ikut, mauludan ya ikut, banjarian ya ikut, bonek-bonek Cini itu. Termasuk ini, Gus Abror. Saya juga di Wonocolo di belakang kampus UIN itu ada Masjid At-Taqwa. Bonek-bonek Cini itu biasanya sholat di situ. Ketika saya telat jamaah, di depan saya itu ada bonek remaja. Ya. Bonek remaja kemudian menggunakan sholat jamaah, menggunakan sarung, tidak pakai kopiah, kaosnya di belakang itu bertuliskan Aremania Jancu. Saya yang jadi makmum itu terus terang saja baca, coba pas sholat seperti ini. Loh, itu kan. Makanya ketika saya menemukan fenomena di Masjid Jogokarian ada seorang mahasiswa pakai kaos Che Guevara masuk ingin sholat di salah satu kalau nggak salah Masjid Jogokarian, itu kan diusir sama takmirnya karena dianggap tidak sopan, tidak etik. Sholat kok pakai kaos gambar Che Guevara, tokoh komunis Kuba. Ini nggak sama seperti itu. Loh, ini belum melihat fenomena di Surabaya. Bagaimana seseorang sholat menggunakan kaos Aremania Jancu gara-gara dia bonek mania. Atau bagaimana kemudian dia dengan santainya sholat menggunakan kaos di belakangnya ada tulisan besar Durek atau Fiesta. Karena rasa adalah segalanya atau apa itu. Ya otomatis makmum. Dan takmir masjid tidak pernah mau pusing mengurusi hal-hal sedemikian rupa. Ini yang salah satu aspek yang saya cintai dari masyarakat Surabaya. Bagaimana aspek keislaman dan keaswajaan itu melebur tanpa tedeng aling-aling. Ya kan? Ya. Nyanyi lagi, habis nyanyi misalnya lagu Habib Syekh, kemudian dirombak lagi pakai lagunya lagu dangdut koplo dan seterusnya itu kan iwak peye. Itu sering kali saya dengar dari masyarakat Surabaya. Itu keunikannya. Ya. Tapi saya mau mengoreksi Gus Rizal. Ya. Yang lalu biarlah berlalu itu bukan lagu dangdut itu, Gus. Oh gitu ya. Lagu itu apa itu? Lagunya Andromeda itu. Oh, apal ini? Oh, apal nih aku. Oke, lanjut. Oke, balik ke Rika Ciptaning tadi. Klaimnya dia bahwasanya ada sekian puluh juta anak-anak ex-PKI itu yang sekarang secara politik memberikannya kepada PDIP, sehingga itu menjadi dalih bagi kaum Islamis bahwasanya
seruan untuk tidak mendukung PDIP atau dalam dengungan mereka itu tenggelamkan PDIP karena satu di antara alasannya tadi itu bahwa PDIP ini menjadi saluran politik orang-orang anak-anak ex-PKI. Itu gimana kebenarannya klaimnya si Ripka Sipan gitu guys kira-kira? Ke saya atau ke Gosawi? Jenengan dulu. Oke. Kalau saya baca buku Aku Bangga Menjadi Anak PKI, ini bukan buku ideologis, ini buku emosional. Oke. Kalau kita baca ya, Aku Bangga Menjadi Anak PKI yang diberi kata pengantar oleh Gus Dur itu semacam balas dendam Ripka karena selama puluhan tahun dia terstigma menjadi anak PKI sehingga kemudian dia menjadi bagian dari PDI, merintis karir dari bawah hingga puncak menjadi anggota dewan. Dan ketika dia punya popularitas, dia mencoba memunculkan sifat emotif dia, rasa keminderan selama puluhan tahun diungkapkan melalui kata-kata, melalui buku, sekaligus juga bisa memberikan dampak signifikan bagi anak-anak tapol lain untuk melakukan hal yang sama. Jadi kalau pembacaan saya, ngapunten nggih Ustadz ya, bukunya Ripka itu bukan buku ideologis. Tidak ada bau-bau mempengaruhi. Itu buku emosional sebagaimana dia curhat. Sejak kecil seperti ini, masuk ke PDI seperti itu. Yang kedua, kesalahpahaman sebagian orang bahwa PDI telah menjadi kepanjangan neo PKI itu sama halnya kesalahpahaman melihat PKS sebagai kepanjangan dari neo DITI. Padahal dua kutub yang berseberangan. Dan ini yang harus kita jelaskan. Bahwa yang namanya politik, ya sudah seperti itu. Politik sangat cair, politik itu dinamis, tidak ada kawan lawan yang abadi. Kalaupun sekarang PDI itu terstigma sebagai bagian dari neo PKI, maka pada suatu ketika PDI akan dipuja-puja sebagai pelanjut Soekarno dan seterusnya gara-gara ada motif politik. Ya sama. Orang PKS misalnya dulu Ustadz Abror juga di PKS pasti merasakan tudingan-tudingan yang sama bahwa PKS ini jangan-jangan menjadi kepanjangan dari DITII. Padahal serpihannya itu berbeda. Corak ideologis PK maupun PKS dan sekarang Gelora, ya kan? Itu kan coraknya apa ya? Irisan-irisan tipis ideologisnya itu kan berbeda, gitu kan? Jadi kesalahpahaman yang ada di kalangan awam ini harus kita luruskan. Mohon maaf, ternyata bukan orang awam saja, sekelas profesor pun juga seringkali salah pengidentifikasian semacam ini. Apalagi juga kesalahpahaman itu tentu saja dikarenakan beberapa ulah dari politisi yang juga meramu isu semacam ini, misalnya Sukmawati manas-manasi. Dalam kondisi semacam ini tiba-tiba beredar pemberitaan kalau Sukmawati mengatakan bahwa PKI ideologinya Pancasila. Ya memang dicantumkan tahun 50-an seperti itu, gitu kan. Demikian pula statement dari beberapa orang yang dianggap Islamofobia dan sebagainya. Hal ini menjadi dua kutub yang berseberangan, Ustadz Abror. Dan ini merupakan sebuah fenomena yang lahir kembali. Makanya NU posisinya tetap tengah-tengah semacam ini. Di satu sisi itu ke kanan, di satu sisi itu ke kiri. Di satu sisi kemudian ini ada pijakan yang tengah-tengah. Maka ini yang menjadi alasan saya kenapa saya tetap di dalam Nahdlatul Ulama, karena tetap berpijak pada akidah tawasud, pada konsep tawasud tengah-tengah. Tengah-tengah itu bukan netral, tengah-tengah tengah-tengah itu bukan tidak berpihak, melainkan tengah-tengah itu adalah pihak itu sendiri. Melainkan pilihan itu sendiri. Jadi sekali lagi dua kutub semacam ini yang saling bertentangan, saling tarik-menarik, itu kutub Nahdlatul Ulama itu ada di tengah.